بالقاسم المصطفى محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد. محمد وعلى اللهم صل على اللهم صل محمد. على محمد وعلى اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وعلى عجيل فرجهم وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur Allah masih mengizinkan kita untuk bersua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menghadapkan wajah dan pikiran kita untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan kita pagi hari ini adalah meneruskan surat Maryam, surat yang ke-19. Pagi ini kita akan membaca dan mentadabburi ayat yang ke-66 sampai 70. Ayat 66 sampai 70. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, yaitu Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat tersebut. Dan bagi Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang ingin membaca kitab sucinya sendiri atau mushafnya, silakan buka surat 19, surat Maryam, ayat 66 sampai 70. Dan kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Fadil Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا مت لسوف يخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحضرنهم
أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. Mewakili jemaah semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsiran kepada Ustadz kita, Ustadz Safei Saleh dari Singapura, yang telah membacakan kepada kita sejumlah ayat dalam kitab suci Al-Quran. Bacaan beliau, suara beliau adalah mewakili suara Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Karena kalau kita baca Al-Quran, seolah-olah Allah lah yang berbicara kepada kita. Untuk itu semoga Allah SWT mencintai beliau, menyayangi beliau, Amin, dan amin. menempatkannya di Amin. tempat yang paling dekat kepadanya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah, amin, amin. Begitu ya juga Allah. kepada jemaah sekalian, Bapak Ibu Tuan dan Puan yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan itu Amin ya Allah Allah. SWT memayungi jemaah semuanya Amin ya Allah. dengan payung cinta dan kasih sayangnya. Kita teruskan surat yang ke-19, surat Maryam. Surat Maryam atau surat Siti Maryam, surat ini diturunkan di Mekah. Kalau turun di Mekah disebut Makkiyah, jumlah ayatnya 98 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-70, berarti tinggal 28 ayat lagi. Kita seperti biasa mengulangi dari satu ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-65. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi Allah itu yang kita sembah, yang kita akui, yang kita imani adalah Tuhannya langit dan bumi, atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi yang kita sebut dengan realitas adalah apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala, langit ataupun bumi, sehingga segala sesuatu yang kita saksikan pada dasarnya adalah miliknya Allah. Oleh sebab itulah, karena semua yang kita saksikan, yang kita dengar adalah Dia, maka fa'budahu, maka beribadalah kepadanya. Sembahlah Dia, wastabir li'ibadatihi, dan ibadah ini harus sampai akhir masa kita. Ibadah ini adalah sampai akhir hayat, sampai kita meninggal dunia. Makanya harus kita istiqomah, wastabir, sabar dan berteguh hati untuk beribadah kepadanya. Cuma ibadah kita harus ada progres, ada kemajuan. Karena di ayat lain dikatakan bahwa sembahlah Allah sampai engkau meyakininya. Jadi sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Kita awalnya hanya beriman dan kita menyembahnya. Nah, penyembahan itu adalah upaya mentransformasi, meningkatkan, mengupgrade iman kita menjadi yakin. Hal ta'lamu lahu samia. Karena dalam pengetahuan kita, dalam pengetahuan yang benar, tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya di dalam akal manusia kalau mau jujur, tidak memungkinkan adanya Tuhan lebih dari satu. Tidak mungkin adanya dua Tuhan, apalagi tiga, apalagi banyak. Tuhan yang masuk akal hanyalah satu, tunggal, dan yang tunggal itulah yang kemudian bermula, dari yang tunggal itulah bermula segala sesuatunya,
dan kepada yang tunggal itulah juga akan kembali segala sesuatunya yang di dalam Al-Quran atau dalam agama kita disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah yang tunggal dan kita akan kembali kepada Dia Allah yang tunggal lagi. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-66. Perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah menunjukkan menunjukkan kuburan. Ini adalah batu nisan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan yang di atas itu adalah mewakili kita yang belum meninggal dunia. Pada ayat-ayat selanjutnya, ayat 66 ini sampai 70, dan nanti sampai 75, itu berbicara tentang akhirat. Terutama ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan di padang mahsyar nanti kita akan menempuh perjalanan yang menegangkan, namanya perjalanan sirat atau siratal mustaqim, titian sirat, jembatan sirat dari mahsyar menuju kepada surga. Jadi antara mahsyar dan surga ini ilustrasi. Apakah nanti jembatannya seperti itu ya wallahu alam, tapi digambarkan bahwa pada saat kita nanti di mahsyar, kita dibangkitkan di mahsyar, lalu kita menempuh perjalanan dari mahsyar ke surga. Nah, perjalanan ke sana itu melewati jembatan tipis, jembatan kecil yang disebut dengan titian sirat. Ingat, titian itu jembatan kecil. Cuma sekalian dalam bahasa Melayu namanya titian itu biasanya dipakai menyeberang sungai tapi kecil, biasanya satu bambu saja. Sehingga kita harus berpegang dengan hati-hati karena kalau enggak jatuh ke bawah. Nah, titian sirat kurang lebih seperti itu, bahkan digambarkan biasanya oleh guru-guru agama kita bahwa titian sirat itu saking tipisnya adalah bagaikan rambut dibelah 7. Begitu biasanya, bagaikan rambut dibelah 7. Nah, dan ini yang menyebabkan dalam perjalanan hidup kita biasanya berkelok-kelok. Terkadang ada keluar lagi, terus kemudian masuk. Dan itu sebabnya kita diwajibkan baca Fatihah, supaya kita selalu istiqamah di jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bagi mereka yang kemudian jatuh ke bawah, maka kemudian jatuhnya ke dalam neraka. Jadi di bawahnya itu adalah neraka. Jadi perhatikan dulu jemaah sekalian ilustrasi ini, karena itu tergambarkan dalam ayat yang berikutnya kita bahas. Jadi orang yang jatuhnya ke bawah neraka. Jadi di bawah jembatan sirat itu neraka. Kalau di dunia ini, kalau jembatan kan di bawahnya 2. Kalau bukan air, sungai, di bawahnya biasanya adalah jalanan. Kan biasanya kalau di kota-kota, jembatannya di bawahnya jalanan, namanya flyover. Nah, kalau di akhirat atau di sana, jembatan itu di bawahnya adalah neraka. Dan di dalam surat Al-Mulk nanti digambarkan bahwa kalau kita lewat di atas itu, kedengaran itu suara neraka, seperti ya orang marah. Padahal menurut riwayat, jarak antara jembatan itu ke bawah sekitar 500 tahun perjalanan, yaitu adalah ilustrasi. Artinya dalamnya itu neraka. Orang jatuh ke bawah, susah naiknya. Nah, makanya orang lewat di jembatan itu nantinya bermacam-macam. Ada yang cepat seperti kilat, ada yang cepat seperti orang yang naik kuda, ada orang yang cepat seperti berjalan kaki, ada orang yang cepat seperti berjalan, ada orang yang merangkak-rangkak, ada orang yang jatuh bangun. Jatuh dalam pengertian menggelantung, naik lagi, jatuh menggelantung, naik lagi, begitu. Dan ada orang yang jatuh ke dalam neraka sesaat sebelum sampai di akhir, atau sesaat sebelum sampai di dalam surga. Nah, apa yang ada di sana sebetulnya adalah gambaran dari perjalanan kita di dunia ini. Di dunia ini, banyak orang yang tadinya berada di jalan yang benar, tiba-tiba jatuh ke bawah. Tapi banyak juga orang yang tadinya jatuh, tetapi bisa naik kembali di dunia ini. Tapi kalau nanti di akhirat kita jatuh ke neraka, itu naiknya sudah susah sekali. Mari kita lihat ayatnya. Wa yaqulul insanu, dan manusia berkata. Penggunaan kata insan di sini menunjukkan bahwa pada umumnya manusia itu berkata dalam hatinya. Artinya ada pertanyaan. Ingat jemaah sekalian, tanda kita manusia itu selalu muncul pertanyaan. Jadi kata para filosof, manusia itu memiliki sifat ingin tahu. Jadi manusia itu sebetulnya memang makhluk yang kepo, selalu pengen tahu sesuatu, termasuk tentang dirinya, tentang tentang perjalanannya. Bahkan seharusnya pengetahuan ini dimulai dari diri.
kata filosof Yunani, Aristoteles mengatakan, know thyself, ketahuilah dirimu sendiri. Jadi kita harus mengenal diri kita dulu sendiri. Jadi kata mengenal itu artinya ada pertanyaan, ingin mengenal siapa kita, siapa saya, dari mana kita kok tiba-tiba ada di sini. Sekarang di mana kita sebetulnya sekarang hidup? Ya, apa benar ini disebut dengan dunia? Atau apa dunia itu hanyalah predikat yang kita lekatkan kepadanya? Kemudian setelah itu kemana kita pergi setelah meninggal dunia? Karena pada faktanya ada orang meninggal dunia. Apa benar kalau orang meninggal dunia kemudian terjadi kemusnahan? Atau sebaliknya, jangan-jangan kalau orang meninggal dunia justru menempuh perjalanan berikutnya, menempuh arah perjalanan kesempurnaankah? Atau menempuh arah jalan kerusakankah, kebinasaankah? Dua kemungkinan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, panjang kalau kita teruskan, kesimpulannya Al-Quran mengatakan, manusia itu bertanya-tanya, berkata, Aidza mamitu, apakah benar? Hanya kita artikan apakah benar. Idza, apabila mamitu, kita sudah mati. Apakah kalau kita sudah mati, ataukah saya sudah mati? La saufa, benar-benar akan. Ukhraju, aku akan dikeluarkan dari alam barzah, dari kuburan, hayya, dalam keadaan hidup. Jadi manusia mengeluarkan pertanyaan ini, apa benar kalau aku sudah mati? Ini taknya di sini menunjukkan aku ya, ini bentuk lampau, bentuk madi. Apakah benar kalau aku sudah mati, la-nya di sini benar-benar, saufa, akan aku dikeluarkan menjadi hidup kembali. Apa benar aku dikeluarkan hidup kembali? Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat surat Al-Baqarahnya, itu sebetulnya sudah dijelaskan ini, arah perjalanan kita. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, kira-kira ayat 27 ya, 27 atau 28 ya, 28. Situ dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi itu kan arah fase-fase kehidupan kita. Allah bertanya, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kok bisa ingkar kepada Allah? Padahal tadinya kalian itu cuma benda mati saja. Dalam Al-Quran disebut kalian tanah, ya, lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi tadinya kalian itu adalah tanah saja, lumpur hitam, ya, turab atau turbah. Jadi kalian hanya tanah saja. Kok bisa ingkar? Lalu kemudian Allah menghidupkan kalian. Kuntum amwatan fa'ahyakum. Lalu dia memberi kehidupan kepada kalian. Dan kehidupan ini sementara saja. Kita akan mati lagi. Summa yumitukum. Kemudian kalian akan mati lagi. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, kita sekarang hidup yang menyaksikan kesyahidan atau kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei pada hari Sabtu yang lalu, nanti kita akan mengalami yang sama sebetulnya. Nanti kita akan mengalami yang sama. Ya. Beliau sudah pergi dengan pasti. Beliau pergi dalam keadaan berjuang, dalam syahadat, dalam membela bangsa dan negaranya, dalam mengangkat harkat dan muruah orang Islam, orang tertindas. Lalu bagaimana dengan kita, ini pertanyaan. Tapi intinya adalah kita semua akan mati. Summa yumitukum. Kita akan dimatikan lagi. Setelah itu summa yuhyikum, seperti di sini. Dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Kemudian setelah itu dikembalikan kepada Allah. Entah dikembalikan dalam keadaan bahagia di sorga, atau dikembalikan dalam keadaan menderita di neraka. Jadi ini sudah arahnya ke sana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, memahami arah perjalanan seperti itu lah yang disebut dengan teleologi. Ya, itu adalah teleologi. Artinya bahwa kehidupan kita ini bertujuan. Kehidupan kita ini tidak tanpa tujuan. Kehidupan kita ini bukanlah acak-acakan. Kehidupan kita ini bukanlah absurditas. Ya, kehidupan kita ini bertujuan, punya orientasi yang jelas, namanya teleologis. Ya. Dan tujuan terakhir kita itu adalah bersifat melampaui kehidupan dunia, namanya eskatologi. Ya. Jadi kita itu melampaui kehidupan dunia ini. Oleh sebab itulah ilmu akhirat terkadang disebut dengan eskatologi, karena melampaui kehidupan dunia ini. Nah, jadi kita akan kembali ke sana semuanya. Nah, pertanyaan ini ada sebetulnya.
pertanyaan ini bisa kita jawab sendiri dengan berpikir rasional, menggunakan penalaran yang benar, tapi lebih cepat dan lebih gampang lagi kalau diikuti, disertai dengan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Karena semua pertanyaan-pertanyaan ini terjawab dengan tuntas di dalam kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran itu menjawab segala keresahan manusia. Kita lihat di sini ayat yang berkaitan dengannya. Kita lihat surat Thaha, surat yang ke-20, di mana Allah SWT menjawab, minha, dari tanah itulah, atau dari bumi itulah, khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Jadi Allah menciptakan kita dari tanah, dari bumi. Ya. Di dalam penciptaan kita dari bumi, ada yang menggunakan kata al-ard, ada yang menggunakan kata salsalin, salsal, ada yang menggunakan kata-kata tin, ada yang menggunakan kata-kata turab, itu macam-macam. Ya. Tapi semuanya sama, dari bumi, dari tanah. Jadi contohnya misalnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Surat Al-Hijr. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Tanah. Itu di dalam surat Shad, surat 38 ayat 71 atau 72. Nah, jadi dimasukkan serbahagia itu ada di dalam Al-Quran. Ada juga minal ard, dari bumi. Jadi banyak. Jadi Al-Quran mengatakan minha, dari bumi itulah khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Wa fiha, dan pada bumi itulah nu'idukum, kami mengembalikan kalian. Wa minha, dan daripadanya lah, maksudnya di bumi itulah kita mati, dikembalikan lagi kepada semula. Wa minha, dan dari bumi itu nanti kita nukhrijukum, kita akan dikeluarkan tadi. Nukhrijukum. Kan pertanyaan tadi, apakah kalau kami sudah meninggal, saya sudah meninggal, dikeluarkan, dikeluarkan. Apakah saya akan dikeluarkan hayat dalam keadaan hidup? Nah, Allah mengatakan alurnya adalah kalian dari bumi diciptakan, kemudian di bumi kalian mati, kemudian dari bumi kami keluarkan kalian dari alam barzahnya menuju ke satu tempat dalam tanda petik yang disebut dengan mahsyar. Jadi wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itulah pula kami keluarkan kalian taratan ukhra, sekali lagi. Jadi kita akan hidup sekali lagi di sana, dan kehidupan kita di sana sudah sifatnya abadi. Tidak ada lagi kematian. Kita akan hidup di sana yang kemungkinannya cuma dua, bahagia dan atau menderita. Bisa kita bahagia, bisa kita menderita, tergantung amal perbuatan kita di dunia. Bahagia, surga; menderita, neraka. Tinggal kebahagiaan yang kita rasakan di akhirat bertingkat-tingkat. Ada gradasinya, ada grade-grade-nya. Surga itu bertingkat-tingkat, begitu ya neraka juga ada tingkatannya, ada grade-grade-nya juga. Ada neraka paling di bawah, seperti yang kita terangkan kemarin. Yang paling di bawah api neraka, lapisan api neraka adalah orang munafik. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sungguhnya yang menempati tempat atau ketingkatan atau kerak paling di bawah dari neraka adalah orang munafik. Itu kata Al-Quran yang kita kutip kemarin. Ayat berikutnya, ayat 67. Perhatikan ya sekalian, kalau Bapak Ibu melihat ini air jatuh, itu kan boleh dikata secara air sekarang tidak ada nilainya, mau diminum sedikit sekali, mau dipakai cuci tangan juga sedikit. Ya. Tetapi Bapak Ibu Tuhan dan Puan, saya sampaikan, aslinya kita ini jauh lebih sedikit lagi daripada tetesan-tetesan air ini. Ingat, aslinya kita ini jauh lebih sedikit daripada tetesan-tetesan air ini. Dan itulah asalnya kita, luar biasa. Jadi kita ini hanyalah bukan dari satu tetes air sebetulnya, tapi dari satu sel saja. Satu sel dari pihak ayah kita, satu sel dari pihak ibu kita, lalu kemudian berjumpa, terjadi perkawinan antara sel ayah dan sel ibu kita,
lalu kemudian lahirlah kita, terciptalah kita, lalu bergantung di dalam rahim ibu kita. Ingat jemaah sekalian, begitu sebetulnya kasih sayang Allah yang menyebabkan kita ada di sini. Ulangi lagi, kita ada di sini benar-benar karena cinta dan kasih sayang Allah SWT, dan Allah tidak minta apa-apa kecuali satu, mensyukurinya, bersyukur kepadanya. Awala yang kurul insan, apakah manusia tidak ingat? Jadi kita ini disuruh ingat, yazkur itu ingat, men-track back kembali perjalanan kita. Tentu dengan melihat pengalaman yang terjadi pada istri kita saat melahirkan, atau rumah sakit tempat bersalin, atau di mana-mana kita menyaksikan, mendengarkan kelahiran setiap saat. Nah, kita pernah mengalami seperti itu. Nah, Allah mengatakan, awala yadhkurul insan. Apakah manusia itu tidak ingat? Kan tadi dikatakan juga, yaqulul insanu, manusia berkata, apa benar kalau saya sudah mati akan hidup kembali? Nah, di sana disebutkan insan di ayat 66 tadi. 66 tadi, yaqulul insan. Nah, sekarang Allah jawab, kalau ingin bertanya apakah saya akan hidupkan kembali, ingat kembali, tanya kembali dirinya, dari mana asalnya. Awala yadhkurul insan, apakah manusia tidak ingat? Anda bahwasanya halakna, kamilah yang menciptakannya. Jadi huknya di sini adalah kembali ke manusia ini, ya. Kembali ke manusia ini, ya. Nah, jadi apakah manusia tidak mengingat, tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kamilah yang menciptakannya, ya. Jadi yang menciptakan, kenapa menggunakan kata kami di sini? Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita, maka muncullah kata kami di sini. Pada saat Allah menciptakan Adam, Tuhan tidak menggunakan kata kami, aku. Ya. Allah mengatakan, ini khalikun. Aku akan menciptakan. Itu menggunakan kata aku tuh pada saat manusia pertama. Karena manusia pertama belum melibatkan siapa-siapa. Jadi ketika manusia pertama, Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalikun basyaran. Sungguhnya aku yang menciptakan. Kalau di sini sudah menggunakan kata kami. Kenapa? Karena sudah melibatkan ayah dan ibu kita. Itulah luar biasa. Dan di situ kita lihat bahwa Allah Allah itu mengilahikan orang tua kita. Ingat, Allah itu mengilahikan, memasukkan orang tua kita ke dalam bagian daripada dirinya dengan kata kami di sini. Oleh sebab itu orang tua kita itu adalah sangat mulia. Bukan hanya sekedar mulia, sakral. Siapa yang berdosa kepada orang tuanya, dalam bahasa Melayu tidak disebut dosa, tetapi durhaka. Jadi dia durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kita ada di sini, karena orang tua kita. Dan di dalam Al-Quran, setiap Allah berbicara tentang orang tua, selalu menggunakan kata, terutama ibumu. Ingat, terutama ibumu. Ya. Karena ibulah faktor penting dalam kehidupan kita. Kita yang laki-laki pun berasal dari tubuh seorang ibu yang perempuan, luar biasa. Kita ini laki-laki, ya. Bodinya, tubuhnya biasanya lebih besar, lebih tinggi daripada ibunya. Tapi benar-benar kita ini dari perempuan. Kita ini bukan dari bapak-bapak, kita ini bukan dari ayah kita. Dalam penciptaan kita, dalam perut ibu kita, ayah kita hanya menyumbang satu sel. Ingat, ayah, bapak kita hanya menyumbang satu sel. Yang satu sel itu kalau dilihat tidak bisa dengan mata telanjang, harus pakai alat. Saking kecil, sedemikian kecilnya. Nah, siapa yang membuat kita besar seperti ini? Lahir dari ke bumi dalam keadaan beratnya 3 kg. Ya, itu adalah darah daging ibu kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa sorga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Oleh sebab itulah Al-Quran dan Allah SWT mewasiatkan terutama kepada kita, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang masih hidup ibunya, maka jangan lupa berbakti kepadanya. Anna khalaqnahu min qabl. Bahwa kamilah menciptakannya sebelumnya. Jadi kita sebelum ada sekarang, kita diciptakan tadi. Min qabl itu sebelum. Sebelum kita sekarang menjadi seperti ini. Walam yaku syai'. Dulu kita belum ada sesuatu ini. Lam yaku syai'. Kalian belum ada ini.
lam yaku syai'a, belum bisa disebut sesuatu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam rahim ibu kita belum bisa disebut apa-apa. Kalau tadi air yang menetes tadi itu kan tidak bisa disebut air. Maaf, tidak bisa disebut manusia. Tadi air yang menetes itu atau yang jatuh tadi itu setitik demi setitik atau setetes demi setetes, itu bukanlah manusia namanya, ya air. Ya, jadi kita ini pernah tidak bisa disebut apa-apa. Walam yaku syai'a. Pada saat itu kita belum disebut apa-apa. Nanti disebut apa-apa setelah dalam rahim, ibu merasakan dia hamil, atau periksa ke dokter buat dia hamil, nah barulah biasanya orang tua menyiapkan nama, dikasih nama. Ya. Karena sudah menjadi yakusyai, sudah menjadi sesuatu. Dan Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, di dalam surat Maryam ini, 2 kali diungkapkan ini. Ini kita ketemu juga di ayat sebelumnya nih. Ya, jadi kata-kata walam yakusyai, supaya apa? Supaya mengingatkan kita ini bukan siapa-siapa. Itu sebabnya ini berbicara tentang penciptaan dari orang tua, terutama ibu. Surat ini surat Maryam, di mana ada orang yang bisa menjadi manusia tanpa ayah. Ya, ingat, ada orang bisa manusia tanpa ayah. Artinya bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam melalui seorang ibu menunjukkan bahwa di antara 2 orang tua kita, ayah dan ibu kita, maka ibu yang paling utama. Ya, karena kita, terutama tadi Isa alaihissalam, itu adalah berasal dari ibunya. Berasal dari ibunya. Jadi semua orang berasal dari ibunya secara eksistensial namanya. Kita eksis dalam tubuh ibu kita. Nah ini kita temukan walam yaku syai'a. Belum disebutkan sesuatu apa-apa. Nah kita lihat di sini di ayat sebelumnya juga. Masih surat Maryam ini. Ayat 9. Ya. Jadi tadi ini sudah berbicara tentang, sudah keluar daripada bicara nabi-nabi. Sudah berbicara tentang umum. Ini waktu kita masih berbicara tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi kemudian pindah ke Maryam. Ini kita bicara di sini dulu. Ya. Di sini Allah berfirman, qala. Jadi ini adalah ketika Nabi Yahya tadinya kan tidak ada. Kemudian bapak ibunya sudah ada, tapi dia tidak ada, belum lahir. Karena tidak, orang tuanya Nabi Zakaria sudah tua, belum punya anak. Nah, tiba-tiba nanti kemudian dia, istrinya hamil, melahirkan. Qala, kadzalika, begitulah kata Allah kepada Nabi Zakaria yang berkenaan dengan putranya Yahya. Qala rabbuka, Allah Tuhanmu berfirman, huwa alayya hayyinun. Dia, maksudnya istrimu hamil dan kau punya anak, bagi saya itu gampang sebetulnya, mudah. Huwa, tentang hamil, tentang anak, bagi saya, kata Allah, hayyun, sesuatu yang mudah. Wa qad khalaqtuka, bahkan sungguh aku telah menciptakan kamu min qabl, sebelumnya. Wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakan kamu min qabl, sebelumnya. Walam taku syai'a, sementara pada saat itu kamu belum siapa-siapa. Jadi ayat ini akhirnya walam ini sampai ke sini hampir sama, kecuali tak di sini. Kalau tadi adalah ya, kalau tadi walam yaku syai'a. Kenapa? Karena di sana berbicara tentang orang ketiga, yaitu dia, maka iya di situ. Kalau di sini berbicara tentang orang kedua, yaitu engkau wahai Zakaria, maka menggunakan tak di sini. Jadi kak di sini menjadi tak di sini. Kalau di sana dia manusia, menjadi ya di sini. Kan tadi manusia tuh al-insan. Orang ketiga, maka di sini menjadi ya. Jadi di sini walam taku syai'a, sedangkan di sini adalah walam yaku syai'a ini. Walam yaku syai'a. Jadi ya-nya sini kembali ke al-insan. Di bahasa Arabnya begitu. Jadi ya-nya di sini, dia di sini kembali ke sini ya. Di sini kita berbicara manusia sebagai orang ketiga dibicarakan. Apakah manusia itu tidak mengingat? Jadi kan berarti orang ketiga manusia. Maka menjadilah ya di sini walam yaku syai'a. Manusia tadinya itu belum berbentuk apa-apa. Jadi ini kita artikan sebagai ayat umum bahwa kita semuanya tadinya tidak ada. Sedangkan di ayat 9 tadi berbicara secara khusus tentang Nabi Yahya alaihissalam. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu.
Lanasyurannahum, kami akan mengumpulkan mereka ini. Kata-kata nasyura ini dari kata hasyur ini mengumpulkan. Dari kata ha, sya, shin, dan ra. Lahirlah kata tempat berkumpul namanya mahsyar. Jadi tempat berkumpulnya namanya mahsyar. Karena Allah mengatakan la nahsyurannahum, kami benar-benar, lamnya sini benar-benar. Kami benar-benar akan mengumpulkan mereka manusia-manusia itu ya di mana? Di padang mahsyar. Dengan siapa? Wasyayatin, dengan syaitan-syaitan mereka. Apa maksudnya syaitan sini? Dengan kawan-kawan mereka yang menyesatkan mereka kalau mereka disesatkan di dunia. Jadi syaitan-syaitan ini akan bangkit di sana. Jadi syaitan itu siapa? Di dalam Al-Quran katakan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Bagi kita manusia, ya manusia syaitannya. Bagi kalangan jin, ya jin syaitannya. Jadi jin kan juga memikul kewajiban keagamaan. Jadi jin juga itu adalah mukallaf juga. Jadi syaitan juga atau jin itu juga adalah makhluk yang mukallaf, memikul kewajiban keagamaan seperti kita manusia. Nah, jadi lanahsyurannahum wasyayatina, summa kemudian lanahdirannahum. Jadi ada dua di sini. Coba perhatikan Mas kalian. Di sini satu, kemudian di sini muncul lagi satu lagi. Ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua ini. Ya. Ini adalah pada mahsyar. Di sini kita sebut dengan siratal mustaqim. Kenapa? Karena coba lihat ayat anunya, kata-kata ini. Summa kemudian, berarti kata kemudian itu berarti setelah di sini kan? Summa itu kan urutan. Setelah di sini, kemudian di sini. Jadi di pada mahsyar kita akan dihadirkan, artinya harus melewati. Melewati apa? Haula jahannam majisya. Di sekitar, kata haula itu di sekitar. Jadi sekitar jahanam, neraka jahanam, jisya dalam keadaan berlutut. Ya, perhatikan. Kata berlutut di situ artinya banyak orang lewat dalam keadaan merangkak dengan lututnya. Seperti kalau orang merangkak kan dengan lutut, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Allah mengatakan, lamnya ini taukid. Lamnya taukid. Artinya ini pasti terjadi. Jadi sejalan dengan ayat yang kita baca tadi di dalam surat, di ayat sebelumnya dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, 28 tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ilaihinya nanti di sini kepada Allahnya namanya lanuhdirannahum. Nanti ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ya. Ada yang masuk jannah dan ada yang masuk surga, masuk neraka. Di mana kita lihat nanti ayat-ayat berikutnya. Jadi kata-kata haula di sini di sekitar, bukan di dalam. Karena ada yang mengatakan semua orang dimasukkan ke dalam neraka berdasarkan ayat ini. Ini tidak mengatakan fi. Seandainya dikatakan lanuhdirannahum fi jahannama, nah iya betul. Tapi di sini tidak menggunakan fi, menggunakan bentuk haula. Jadi kalau seandainya menggunakan kata fi, ini fi, ya. Kalau menggunakan kata fi, nah oke, di dalam neraka jahanam. Tapi Allah tidak menggunakan ini, kata fi. Ya. Seandainya katakan lanuhdirannahum fi, karena ada yang berpendapat bahwa semua manusia nanti masuk neraka dulu, habis itu keluar. Nah, di sini kita lihat ayatnya bukan lanuhdirannahum fi jahannama, tetapi yang benar adalah lanuhdirannahum haula. Kata haula itu sebenarnya sekitar, ya. Sekitar, karena yang namanya tadi tisan sirat itu bukan di neraka, di sekitar neraka, di atas neraka. Dan ini Jemaah sekalian berbahagia bisa kita kombinasikan dengan surat Al-Mulk. Mari kita lihat surat Al-Mulk di sini nih. Surat Al-Mulk itu surat 67. Ayatnya 5 dan seterusnya. Ayatnya 6 ya. Kita baca dari 6. Allah berfirman, walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafaru, tertutup hatinya, birabim kepada Tuhannya, artinya tidak mau ikut pada Tuhannya, maka bagi mereka apa? Adzabu jahannam, sama jahannamnya. Mendapatkan hukuman jahanam, azab neraka jahanam. Dan neraka jahanam ini apa? Wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila dia
dilemparkan, maksudnya itu apabila dia dipaksa lewat di jembatan sirat itu, pihak sami'u, mereka mendengarkan. Sami'ulah, mereka mendengarkan neraka jahanam itu syahiqan, menjerit, wahia tafur, seperti mendidih kedengaran suaranya. Iza ulqu fiha. Jadi kata fiha di sini bukan neraka jahanamnya, tetapi di titian siratnya. Jadi tidak ada orang, banyak orang takut, tapi dipaksa, ulqu itu dipaksa. Harus lewat di tiang sirat. Nah, di tiang sirat itu walaupun neraka jahanam dibawa, mereka sudah mendengar. Mereka, kalau ini pihaknya adalah di neraka jahanam, tentu bukan mendengar tapi merasakan. Jadi ketika mereka lewat di tiang sirat, sami'u laha, mereka mendengarkan neraka jahanam itu syahiqan, menjerit, wahya tafur, dan serasa air yang mendidih. Ya. Takadu tamayyazu minal ghaib. Takadu, hampir-hampir saja neraka jahanam itu terpecah belah. Saking besarnya suaranya seperti orang marah. Minal gaid, itu marah. Kok kenapa? Lantaran marah. Gaid itu secara bahasa marah. Karena neraka jahanam itu mengatakan, kok kalian masuk ke saya? Kalian itu diciptakan bukan untuk neraka. Kalian diciptakan untuk surga. Kok kalian masuk ke saya? Saya ini panas. Saya ini adalah air yang mendidih. Kira-kira begitulah. Jadi, takadu tamayyazu minal ghaid. Bapak Ibu, Tuan dan Puan, kita berikan footnote dulu ya, catatan. Kan banyak mengatakan mayoritas manusia masuk neraka. Kalau mayoritas manusia masuk neraka, kayaknya ya kita anggap Tuhan itu gagal. Kenapa? Karena harusnya kan Tuhan menciptakan manusia untuk menyempurna, untuk menjadi sempurna, menjadi lebih baik. Coba misalnya di dunia ini, kayak di dunia, kita bikin negara. Di dunia kan sekarang tidak ada lagi yang tidak menjadi bagian dari negara. Semua kita menjadi bagian dari negara. Semua kita di dunia ini bikin negara apapun namanya, itu kan pasti adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan bagi rakyatnya, bagi penduduknya kan, bagi warga negaranya. Itu kan tujuan membuat negara. Ya. Tapi apakah ada yang buruk dalam negara itu? Ada. Makanya ada namanya penjara, ada prison namanya, ada penjaranya. Nah, yang masuk penjara apakah mayoritas penduduk itu? Tidak ada negara yang mayoritas penduduknya di neraka. Kalau ada neraka yang mayoritas penduduknya di dalam neraka, kayaknya negara itu gagal. Namanya failed state, negara yang gagal. Masa misalnya Indonesia, penduduknya 280 juta. Terus 200 jutanya di penjara. 80 jutanya di luar. Nah kan ini negara gagal namanya. Bayangkan kalau 200 juta di penjara, lalu 80 juta di luar. Jadi tidak ada di negara manapun di dunia ini di mana penjaranya lebih banyak penghuninya daripada di luar. Jadi penjara itu ibarat neraka di dunia. Nah, jadi begitulah juga nanti di akhirat. Allah itu penuh dengan kasih sayang. Makanya setiap kita baca surat, kecuali surat At-Taubah, itu pasti dimulai dengan basmalah, bismillah. Dan bismillahnya itu di belakangnya sama, yaitu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pengasih dan penyayang. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, kullama ulqiya fiha, setiap kali mereka dilemparkan ke dalamnya, maksudnya melewati, ya. Kalau ini sudah masuk ini, ulqiya fiha, kalau sudah ini tadi, kalau tadi di atas ini, ulqunya adalah di titian sirat. Kalau di sini sudah jatuh ke dalamnya nih. Setiap kali mereka jatuh ke dalamnya, sa'alahum hazanatuha, disambut oleh penjaga neraka jahanam. Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Jadi kok bisa masuk? Makanya tadi kemarahannya di sini, kok bisa masuk? Kalian ini gimana sih kira-kira gitulah? Kalian ini gimana sih? Kalian diciptakan Tuhan untuk surga, untuk menjadi manusia sempurna, untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Kok kalian masuk ke saya? Apa tidak datang kepada kalian pemberi peringatan ini? Alam ya'tikum nadhir. Nah, jadi inilah jemaah sekalian terjadi nanti di sana. Nah, jadi lanuhdirannahum haula jahannam jisiya. Di sana kita akan dihadirkan di titian sirat
dalam keadaan berlutut. Ya. Kebanyakan nanti orang lewat berlutut. Berlututnya nanti ada yang selamat. Di dalam beberapa ayat nanti kalau kita sampai, kita akan lihat beberapa ayat itu nanti ada orang lewat seperti cahaya. Ada orang lewat seperti naik kuda dan sebagainya. Kita buka surat Ibrahim. Sini Allah berfirman, surat Ibrahim 22. Wa qala syaitanu, ini syaitan muncul. Karena tadi dikatakan tadi, kita dikumpulkan bersama dengan setan kita. Wa qala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru, tatkala perkara sudah diputuskan, divonis ya. Inna Allah, sungguhnya Allah dulu di dunia, wa'adakum, telah memberikan janji kepada kalian, wa'dal haqi, dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun datang memberikan janji kepada kalian. Fa'akhlaftukum, maka aku pun mengingkari, menyalahi. Ya, akhlaftum, menyalahi janjiku kepada kalian. Jadi Allah memberikan janji kepada kalian, aku juga datang dengan janji. Bedanya janji Allah ditepati, janji saya diingkari. Nah, disinilah di dunia banyak orang tertipu oleh Dajjal, tertipu oleh setan besar, setan kecil. Dia datang gampang dengan janji-janji saja. Ya. Setelah nanti mengikuti keinginannya apa? Tidak ada yang dipenuhi janjinya. Ya. Wa ma kana li alaikum min sultan. Saya ini tidak punya saya tidak punya atas kalian itu sultan, kekuatan sebetulnya untuk mempengaruhi kalian di dunia. Illa kecuali anda autukum, kecuali hanya berdakwah kepada kalian. Jadi ingat Mas sekalian, kata-kata ini da'autukum itu artinya berdakwah, menyeru. Jadi hati-hati dengan dai atau tukang dakwah. Tidak sedikit tukang dakwah itu memprovokasi kita. Tidak sedikit tukang dakwah justru merusak sistem penalaran kita. Sehingga yang benar kita anggap salah, yang salah kita anggap benar. Yang hak kita anggap sebagai batil, yang batil kita anggap sebagai hak. Lihatlah sekarang ini. Ya. Betapa banyak orang ternyata berdiri di belakang Israel. Jadi illa anda autukum, kecuali aku mampu mendakwai kalian. Fastajibtum li, celakanya lagi, kalian mengijabah, kalian menerima seruanku. Kalian terprovokasi oleh provokasi saya. Kalian terpengaruh oleh postingan-postingan saya di media sosial. Maka pada hari ini falatalumuni, hari maksudnya di pada masyarakat, kalian jangan salahkan aku, jangan celah aku. Luwalumu anfusakum, salahkan, celalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya sekarang tidak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusri, kalian juga tidak bisa menolong saya. Kenapa? Di sana kita nafsi. Coba lihat. Jadi jemaah sekalian, lengkap di dalam Al-Quran. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin. Kemudian lananzi'anna, kami akan menarik. Kami akan menarik lananzi'anna min kulli syi'atin. Ingat, berarti kan cuma sedikit. Kami akan menarik min kulli syi'atin. Jadi ada setiap kelompok ini, Syiah itu kelompok ini. Jadi sekalian, kata Syiah itu ada di dalam Al-Quran. Syiah itu artinya kelompok, golongan. Ya. Kata Syiah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak ada mazhab Syiah sebetulnya. Yang ada adalah golongan atau Syiahnya orang yang mengikuti Nabi dan keluarganya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mengerti perbedaan antara Sunni dan Syiah, sebetulnya perbedaannya tidak banyak, cuma sedikit. Kalau Sunni mengikuti Nabi dan sahabatnya, kira-kira begitu, kalau disederhanakan. Sedangkan kalau orang Syiah, disebut dengan Syiah, sebetulnya Syiah itu golongan. Jadi Sunni Syiah juga sih sebetulnya. Jadi Sunni itu Syiah juga, Syiah, Nabi, dan sahabatnya. Sedangkan kalau yang disebut dengan Ahlul Bait atau Imamiyah, Isna Syariah adalah Syiah Nabi dan keluarganya. Nah, kurang lebih begitulah jemaah sekalian. Tapi sayangnya karena tulisan berulang-ulang, seakan-akan Syiah itu satu golongan.
Ya, padahal sebetulnya tidak. Yang ada kan sebetulnya adalah menjalankan Al-Quran secara kafah atau tidak, kan itu sebetulnya. Dan ini tingkatan-tingkatan ini Sunni dan Syiah adalah bagian daripada perjalanan setiap orang, jadi kita harus hargai. Contohnya misalnya berkaitan dengan Iran sekarang atau pembunuhan Ali Khamenei. Ya untuk mendukung Ali Khamenei atau mendukung misalnya Iran atau mendukung Palestina kan tidak perlu jadi Sunni atau Syiah. Artinya untuk mendukung Iran tidak perlu jadi Syiah. Untuk mendukung Palestina tidak perlu jadi Sunni. Kan Palestina Sunni. Ya, ini harus kita melampaui, ingat. Yang namanya kebenaran itu adalah beyond kelompok-kelompok seperti itu. Kalau kita masih berpikir kelompok, berarti kita namanya berpikir sektarian. Kita berpikir parsial. Sedangkan Al-Quran mengatakan, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara universal. Dengan demikian jelas geser bahagia untuk mendukung Palestina, bahkan bukan hanya tidak perlu jadi Sunni, tidak perlu jadi Syiah, bahkan tidak perlu jadi Islam. Cukup mau mendengarkan hati nuraninya saja. Menjadi manusia yang utuh saja sudah cukup untuk mendukung Palestina. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, marilah kita mulai dari diri kita masing-masing. Nggak perlu kita memperdebatkan kelompok-kelompok. Ya, nanti kita ribut sendiri. Ingat pembahasan kita kemarin, kalau kalian berdebat akan membuat kalian gemetar dan menghilangkan spirit perjuangan kalian. Karena musuh kita ini sama, yang dibunuh oleh penjahat itu bukan hanya orang Syiah, bukan hanya orang Sunni, bukan hanya orang Nasrani, tapi siapapun yang dianggap menghalangi jalannya, dibunuhnya. Lihatlah Venezuela, Maduro ditangkap di rumahnya. Kan Maduro bukan Islam, ya, tapi ditangkap juga. Ya seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak peduli. Sebentar lagi misalnya Kuba akan dihancurkan. Jadi program Kuba yang menghalangi aneksasi Kuba ataukah yang menghalangi penghancuran Kuba sekarang adalah karena perhatian konsentrasi Donald Trump sekarang terpusat ke Timur Tengah, apalagi sekarang seperti masuk dalam benang kusut. Kalau Bapak Ibu lihat berita terakhir kemarin, Donald Trump sekarang tidak pernah tersenyum lagi, kusut, kayak pucat. Ya. Dia nggak nyangka kalau ternyata dia akan terseret masuk dalam bagaikan pusaran lumpur hidup, tidak bisa keluar sekarang. Sudah 4 kali datang sudah 4 kali mengirim utusan kepada Iran, minta ceasefire, gencatan senjata, ditolak. Luar biasa. Artinya pucat sekarang Donald Trump. Dia pikir dengan membunuh Ali Khamenei selesai perkara. Seperti mana Maduro diculik selesai perkara. Tidak sesederhana itu. Ya. Tidak seperti itu Ferguson. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang terjadi pada Trump. Jadi lagi-lagi untuk mendukung kebenaran tidak perlu sama kelompoknya, ingat. Jadi untuk mendukung Iran tidak perlu jadi Syiah, untuk mendukung Palestina tidak perlu jadi Sunni. Nah inilah membuat orang seperti Said Ali Khamenei dipuja seluruh manusia di dunia ini. Orang non-Islam pun banyak menangis. Kenapa? Karena dia tidak pernah perkarakan itu. Dia mendukung Palestina, padahal Palestina itu Sunni. Luar biasa kan? Tidak perlu dengan itu semuanya. Yang kita perlu itu kemanusiaan, kebenaran. Jadi sumala nanzi'anna min kulli syi'atin, setiap kelompok, setiap golongan nanti kami akan tarik masuk neraka. Maksudnya jatuh ke bawahnya. Kan berarti tidak satu kelompok, tapi hanya satu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak ada golongan nanti masuk neraka, yang ada orang. Jadi kalau kita mengatakan Muhammadiyah masuk neraka, itu salah. Orang Indonesia masuk surga karena Islam, itu tidak benar. Ya. Siapapun kalau dia melakukan kebenaran, entah di Muhammadiyah, entah di Nahdlatul Ulama, entah di Sunni, entah di Syiah, entah di luar Islam sana, dia akan diberikan apresiasi oleh Allah SWT. Sebaliknya, siapa saja melakukan kejahatan, walaupun dia Syiah, ingat Reza Pahlavi Syiah juga dulu, ya, yang diperalat sekarang Amerika di Iran, yang menjadi agen di Gen Mossad kan Syiah juga, ya. Tapi karena melakukan kejahatan, ya pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Jadi Allah tidak melihat golongannya, tetapi setiap golongan ada yang masuk neraka. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum, siapa di antara mereka asyaddu, perhatikan ini jawabannya, kata-kata Allah. Jadi siapa di antara golongan ini ayyuhum asyaddu ala rahmani itiya, siapa paling durhaka kepada Tuhannya. Perhatikan jemaah sekalian ini. Siapa paling durhaka, artinya paling jahat. Ketika Allah menggunakan kata Tuhan, Rabb,
Dia tidak mengatakan asyhadu ala rabbi, tidak mengatakan asyhadu ala rabb atau asyhadu ala Allah. Enggak, tapi menggunakan Ar-Rahman. Perhatikan ini Mas sekalian. Pilihan Ar-Rahman di sini bukan kebetulan. Ya. Artinya Allah itu pengasih. Jadi yang disebut dengan durhaka di sini adalah tidak memiliki kasih sayang. Jadi Allah dari setiap golongan ini, ada dari golongan Kristen, ada dari golongan Katolik, ada dari golongan Yahudi, ada dari golongan Sunni, Syiah, Ibadi, Hindu, Buddha. Siapa yang paling durhaka, nah itu ditarik ke dalam neraka. Jadi summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiyan. Cuma biasanya banyak orang Islam keberatan. Kalau semua orang bisa masuk surga, untuk apa kita berislam? Jangan khawatir. Kalau orang Islam pasti baca Quran, apa kata Allah? Allah mengatakan, siapa yang melakukan kebajikan sebesar zarah pasti akan dia lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebajikan sesedikit apapun pasti dilihat. Anggaplah kita Islam, dia Nasrani. Sama-sama berbuat baik kepada orang tua kan? Tapi Islam apa? Dia sholat. Dia puasa. Dia tidak kan? Kan berarti ada yang kita lakukan, dia tidak lakukan. Ada amalan kita yang lebih daripada amalan mereka. Jadi surga nanti itu bertingkat-tingkat. Adalah tidak adil kalau surga itu cuma satu tingkat. Ya. Jadi jangan khawatir, Allah itu maha adil. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kita sedapat mungkin melakukan apa yang mereka lakukan. Karena tidak mungkin mereka melakukan apa yang kita lakukan. Apa yang mereka lakukan kebaikan bisa kita lakukan. Misalnya, mereka menjadi rajin belajar, kita bisa rajin belajar. Mereka pecinta pengetahuan, kita bisa jadi pecinta pengetahuan. Mereka bakti kepada orang tuanya, kita bisa bakti kepada orang tua kita. Coba apa yang mereka lakukan bisa kita lakukan. Ya. Mereka taat di jalanan, lalu lintas, kita bisa taat di lalu lintas. Mereka taat hukum di negaranya, kita bisa taat hukum. Nah, apa yang mereka lakukan bisa kita lakukan. Tetapi apa yang kita lakukan, tidak semua mereka bisa lakukan. Seperti sholat, puasa, haji, berzikir, baca Quran, itu tidak mereka lakukan. Dan itu adalah amalan-amalan yang utama, karena itu menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir jemaah sekalian. Allah itu pengasih. Bagaimana kita bisa masuk surga di dunia saja kita pelit? Di mana bukti pelitnya? Ya, tidak ingin orang lain masuk surga, cuma dia masuk surga, pelit namanya Pak sekalian. Yang namanya dermawan itu ingin orang lain menikmati apa yang menjadi milik kita. Kita punya rumah yang besar, orang lain bisa mampir duduk-duduk. Ya. Nanti kita kasih air putih, kan begitu ya namanya dermawan. Kalau dia takut semua orang mampir rumahnya, pelit namanya, kikir. Jadi yang namanya dermawan itu senang kalau orang lain memanfaatkan kelebihannya. Jadi ini jelas sekalian, ayat 69. Surat Maryam. Sini juga kita ketemu kata itia dulu. Ya. Jadi itia dulu di sini adalah disebut dengan Nabi Zakaria mengatakan, bagaimana saya bisa punya anak sementara istriku itu akhir dan saya ini balagtu minal kibar itia. Jadi artinya sudah sangat lemah. Artinya yang namanya tadi itia di situ lemah sekali di sini sebetulnya. Durhakanya itu lemah sekali keinginannya untuk berbuat baik kepada Ar-Rahman. Nah, nanti akhirnya apa? Yang gagal melewati titian sirat, ya jatuh ke dalam neraka. Ya, jatuh ke bawah. Allah berfirman, summa kemudian, lanahnu benar-benar kami a'lamu mengetahui, lebih mengetahui, billadina tentang orang-orang yang, hum di antara mereka tadi, Allah siapa yang lebih pantas, bihasilia, ingat. Jadi, Allah akan mengetahui siapa yang lebih pantas. Ini. A'lamu, ya, aula paling lebih pantas, lebih utama. Ya, lebih utama di sini aula kan, makanya ada fikul aulawiyat. Fikih prioritas itu namanya fikul aulawiyat. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha silia. Siapa yang pantas masuk ke dalam neraka di sini? Jadi tadi sudah melewati, nah siapa yang pantas, yang tidak kuat melewati tidak sirat jatuh ke bawah. Ini silia, masuk ke dalam neraka jahanam terbakar. Jadi cuma sebagai saya kira itu apa namanya pembahasan kita hari ini. Kita ingatkan kita punya bakti sosial untuk anak-anak yang benar-benar yang sangat tidak mampu. Mereka hanya hidup dari remah-remah.
sisa-sisa buangan dari manusia yang ada di Jakarta dan sekitarnya, lalu kemudian mereka hidup dari sana. Mereka setiap hari hidup di atas sampah. Kalau kita datang ke sana, kita menyaksikan mereka makan di tempat sampah dengan lalat yang berterbangan di mana-mana. Tetapi mereka harus menjalani kehidupannya seperti itu, karena hanya itu yang mereka bisa lakukan. Kita baca hadis berikut ini. Nah, ini kita sebut keadaan kaum muslimin di tiap sirat ya. Di sini ada hadis dari Nabi nih. Anna Rasulullah SAW berkata, bersabda, Yajma'ullahu nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Jadi Allah SWT akan mengumpulkan, Jadi Allah akan mengumpulkan manusia yaumal qiyamah pada hari kiamat fi sa'idin wahidin, di suatu tempat yang luas. Wahid satu tempat yang sangat luas. Yang tadi kita sebut dengan mahsyar. Fayaqumul muslimuna, maka orang-orang muslim itu bangkit. Wa yuda'u as-sirat. Lalu kemudian mereka melewati sisi sirat. Mereka melewati sirat. Sirat ini maksudnya titian sirat ya. Jadi dia melewati sirat. Berdirilah orang muslim, lalu kemudian mereka melewati titian sirat. Payamurruna, orang muslim itu melewatinya alaihi titian sirat misla jiyadil khaili, seperti kuda yang sangat kencang. Jadi seperti kuda yang sangat kencang. Seperti kuda yang sangat kencang. Misla jiyadil khaili warikab, seperti penumpang yang sangat cekatan. Seperti itu. Jemaah sekalian, di Al-Quran, di ayat lain ada seperti cahaya. Wa qauluhum, dan perkataan mereka alaihi padanya, setelah mereka berjalan di atas sirat, salim, selamat, maksudnya hati-hati. Kalau kita hati-hati jangan sampai jatuh, hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau salim, selamatlah. Sampai di seberang sana. Wa yabqa ahlun nar. Nah, tetapi kemudian yang tidak benar, yang jahat di dunia, maka kemudian tersisa. Yabqa itu tersisa, tidak bisa lolos. Tidak bisa sampai di sebelah. Wa yabqa ahlun nari fa yutrahu minhum fiha faujun. Lalu kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Faujun tadi berdasarkan golongannya masing-masing. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2480. Hadis terakhir, ketika manusia di titian sirat. Ini tulisannya sirat sini bukan hirat. Ini salah tulis. Nih, ya Rasulullah, ini dari Aisyah berkata, Ya Rasulullah, ara'aita idza buddilat al-ardu ghairal ardi was samawatu wa barazulillahil wahidil qahar. Bagaimana pendapatmu, atau apa yang dimaksud ketika ketika Allah mengganti atau digantikan bumi dengan bumi yang lain? Begitu juga dengan langit. Wa barazulillahi wahidil qahar. Lalu kemudian manusia semuanya berkumpul di hadapan Allah yang esa dan perkasa. Ini sebetulnya mengutip surat Ibrahim. Surat 14 ayat 48. Aina an-nasu yawma idzin, di manakah manusia pada saat itu ketika ini kejadian? Al-ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahi wahidil qahar. Qala, Nabi menjawab, an-nasu yawma idzin ala sirat. Manusia pada saat itu sedang berada atau berjalan di atas titian sirat. Jadi pada saat itu manusia sudah berjalan di atas titian sirat. Jadi hadis-hadis menjelaskan bahwa memang titian sirat itu ada, seperti mana tadi yang diindikasikan oleh